Bila pernyataan iman kita tiada ragu lagi kita mengikut Tuhan walaupun jalan kita adalah jalan salib. Kembali kita ke pujian kita, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan
Haleluya, puji Tuhan. Dan juga saatnya kita akan menikmati firman Tuhan dan siapkan hati kita berkata yang subur tempat benih firman Tuhan ditaburi. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita untuk kita sambung firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Kami bersyukur segala anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Malam ini kami boleh ada di hadirat Tuhan untuk memuliakan Engkau, menyembah-Mu,
menaikkan pujian kami Tuhan. Sungguh kami rasakan kemurahan Tuhan begitu besar, anugerah Tuhan begitu besar bagi kami. Kami boleh ada pada malam ini untuk bersyukur kepadamu, membawa hidup kami, mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tidak bisa kami lupakan segala kebaikan Tuhan. Engkau mau berbuat banyak dalam hidup kami. Hidup ini hanya karena anugerah Tuhan yang kami rasakan ya Tuhan. Kami merindukan keobahan demi keobahan terjadi dalam hidup kami. Engkau selalu membentuk kami, Engkau selalu mengubah kami. Hidup kami akan terus lebih baik ya Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kami harus mempersiapkan diri kami. Kami harus masuk melalui pintu yang sesak agar kami sampai ke rumah yang Engkau sediakan ya Tuhan. Urapi kami, terlebih hamba-Mu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar, dengan hati nurani yang murni, untuk kami dipersiapkan untuk menjadi mempelai-Mu. Urapi setiap telinga kami, bahkan sejauh mana suara didengar, baik melalui siaran langsung ini, berkati setiap kami yang mendengar, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kami menerima firman-Mu dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan bagi kita semua, yang memberikan kesehatan kepada kita, memberi waktu bagi kita malam ini untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman dan perjamuan kudus yang kita terima malam ini, saudara-saudara, agar kita bergairah untuk datang kepada Tuhan, bergairah untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, bahkan membawa hidup kita selalu diubah oleh Tuhan dari hari ke hari, saudara-saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita selalu untuk beberapa hari ke depan. Untuk di bulan Maret ini kita banyak berbicara, jika Tuhan izinkan, tentang pintu yang sesak, yang harus kita pilih, saudara-saudara, berbicara mengenai pintu, karena kita akan masuk ke rumah Bapa di surga. Tidak ada jalan yang lain, kita harus punya pilihan, saudara-saudara, untuk masuk melalui pintu yang sesak, ya, karena Tuhan bilang kita yang memilih, saudara-saudara. Ya, tidak kita bisa bilang, Tuhanlah tentukan, saya sudah di jalan yang lebar. Tidak, kita yang memilih pintu ini, karena ada pintu yang sesak dan ada pintu yang lebar, saudara-saudara. Kemarin sudah kita pelajari cukup besar, cukup punya pengertian, supaya kita harus memilih pintu yang sesak. Ya, pintu yang sesak, di dalamnya kita diperketat, saudara-saudara. Ya, kita harus meniadakan diri, menyangkal diri, merendahkan diri, saudara-saudara, sampai hidup kita ini akan terus-menerus semakin kecil, Tuhan yang semakin besar, sehingga kita mampu masuk melalui pintu yang sesak. Ya, sudah kita lihat pengertiannya kemarin. Pintu yang sesak itu adalah kita harus masuk di dalam kebenaran, kekudusan, dan kesucian, hidup di dalam kasih, saudara-saudara. Kebenaran, kekudusan, sampai hidup dalam kasih. Itu pekerjaan pintu. Itulah jalannya, saudara. Itulah pintunya untuk masuk ke rumah Bapa. Ya, karena ke rumah Bapa itu, rumah surga itu namanya adalah kota kebenaran, kota kekudusan, dan kota damai sejahtera. Ya, jadi harus kita mampu melewati, saudara-saudara. Kalau Tuhan menyuruh kita masuk melalui pintu yang sesak, bukan untuk menyengsarakan kita.
kita seringkali langsung lihat di pikiran kita, Tuhan ini ya dikasih pintu yang sesak supaya susahnya aku, supaya menderitanya aku. Bukan, saudara-saudara. Selalu kalau Tuhan suruh sesuatu kepada kita untuk menyenangkan kita, untuk aman hidup kita, untuk tenang hidup kita, di pintu yang sesak inilah paling aman, saudara-saudara. Di pintu sesak inilah paling aman. Ya, tenang sampai di hidup kita di sekarang ini yang seringkali kita kurang meyakini pintu kebenaran itu, hidup benar itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Hidup dalam kekudusan itu sangat membahagiakan. Apalagi kalau hidup mengasihi itu, aduh sangat sukacita, sangat bahagia kita, saudara-saudara. Jadi tidak langsung lihat di pikiran kita, pintu yang sesak, Tuhan ini tidak suka aku, rupanya sedikit senang kok gak suka. Tuhan memang gak suka kalau kita senang-senang dalam dosa, senang-senang dalam kenajisan, senang-senang dalam kebencian. Tuhan tidak suka, karena kesenangan itu akan membawa kepada neraka, ya. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan kita senang dalam dosa, puji Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau tidak kasih aku kesempatan untuk bersenang-senang dalam dosa. Engkau tidak kasih kesempatan bagiku untuk bersenang-senang dalam kenajisan, dalam kebencian. Engkau inginkan aku ya senang, aman, bahagia, sukacita di dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih, saudara-saudara. Setelah kebaktian doa kemarin, tema kita pilihan pribadi untuk masuk melalui pintu yang sesak. Jadi pilihan pribadi. Nah, malam ini waspada, hati-hati. Waspada terhadap pintu yang lebar. Hati-hati berarti kita harus takut. Oh, hati-hati. Nah, waspada. Nah, kita kadang-kadang gak waspada. Oh, ini pintu lebar, senang, ayo ikut. Ya, waspada, berjaga-jaga, hati-hati, perhatian, peringatan. Ya, ini yang penting, saudara-saudara. Waspada terhadap pintu yang lebar, perhatian, ya, hati-hati, ya, supaya jangan kita masuk pintu yang lebar, ya, supaya kita pilih, pintu sesak, aku pilih. Kalau ada pintu lebar, hati-hati, perhatian, peringatan, ada di situ maut, ada di situ bahaya sekali. Makanya tema kita hari ini adalah waspada terhadap pintu yang lebar. Ya, jadi kalau kita lihat, aduh, ada pintu yang lebar, ada di kesempatan berbuat dosa, ayo masuk. Kesempatan berbuat dosa tapi enak, menguntungkan, membahagiakan, hati-hati, waspada. Ya, ada pintu lebar, senang di situ, ada kenajisan tapi enak, senang, ada uang, ada semua disediakan. Hati-hati, waspada, saudara-saudara. Karena pintu yang lebar ini adalah menuju kebinasaan. Kerajaan maut membuka pintu yang lebar supaya orang masuk ke dalam kebinasaan. Tapi kerajaan surga membuka pintu yang sesak supaya kita masuk ke rumah Bapa di surga, kota kebenaran, kota kekudusan, dan kota damai sejahtera. Yang tidak sering kita dengar, waspada terhadap pintu yang lebar. Ya, berarti ketakutan, kita mesti takut. Oh, ini pintu yang lebar, kalau sudah waspada, takut kita. Ya, hati-hati, jangan sampai ada niat ke sana. Jangan sampai tergoda kita untuk masuk ke pintu yang lebar. Makanya disebut waspada, saudara-saudara, ya. Kita baca ayat ini, Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, kita pelajari, kita perhatikan, saudara-saudara, supaya kita tidak binasa di dalamnya sana. Ya, saya baca ini Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat 14. Demikian, masuklah melalui pintu yang sesak. Ini perintah semestinya dan pilihan bagi kita, masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya karena nggak waspada. Lanjut ayat 14. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengatakan ini? Waspadalah terhadap pintu yang lebar. Ayat 13 tadi, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang gak waspada, ya, gak takut, gak hati-hati, saudara-saudara, terjebak, ya, tergoda, ya, sehingga hidupnya masuk dalam pintu yang lebar, ya. Dan ini berjuang kita, saudara-saudara. Kadang-kadang sesuatu yang nampaknya orang banyak suka, orang ini, orang, ayat tadi berbilang banyak orang yang masuk melaluinya, ayo ikut saya. Tergoda kita, ditawarkan pintu lebar itu begini loh, ya, nggak perlu ada kebenaran di situ, nggak berbicara kesucian di situ, nggak berbicara kasih di situ. Ayo, yang penting kau nikmati hidup lebar ini. Aduh, kau enak hidupmu. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang, saudara-saudara. Gak waspada terhadap pintu yang lebar. Bahkan banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, terjerumus ke dalamnya, ya, masuk ke dalamnya karena tidak waspada, tidak hati-hati, ya. Kita harus waspada karena ini pintu menuju kebinasaan, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan memberikan bagi kita, membuka pintu sesat bagi kita, itu yang kita pilih, ya. Dan iblis dengan kerajaan maut membuka pintu yang lebar. Banyak orang senang di sana, ya, karena pintu yang lebar ini adalah untuk masuk ke dalam kebinasaan, api neraka selama-lamanya, saudara-saudara, ya. Jadi kita harus waspada melayani anak kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, hidup kita. Waspadalah terhadap pintu yang lebar. Kalau sudah kita lihat pintu yang lebar ini tadi, nggak ada kebenaran, ya, kita masih masuk ke sana. Sudah di situ banyak tipu dosa, saudara-saudara. Sudah ada kenajisan, sudah ada kebencian. Udah, yang penting untung, yang penting saya dapat sesuatu. Kadang-kadang kan begitu, saudara-saudara. Kami aja hamba Tuhan kalau nggak hati-hati, gampang kali jatuh ke situ. Nggak ada kebenaran, tapi uang. Ayo, kau tawarkan begini, kau bisa bangun gereja, kau bisa fasilitas begini. Tapi nggak ada kebenaran firman. Di dalamnya bermain semua, saudara-saudara. Saya banyak kali pengalaman hal itu, saudara-saudara. Ya, kalau sudah berbicara kebenaran kadang-kadang ditiadakan. Udah, yang penting kau dapat untung, kau dapat sesuatu, ya. Karena nggak waspada, nah seringkali nggak apa-apa, kali ini kita terimalah, ya, masalah ajarannya nggak benar, urusan dia lah, yang penting kita dapat uangnya. Dan banyak kali kami para hamba Tuhan seringkali tertipu, saudara-saudara, karena nggak waspada pintu yang lebar ini. Nampaknya menyenangkan, ya, kita sidang jemaat seringkali begitu. Enggak usah kebenaran, yang penting kau untung. Usaha membuka usaha begini, mau menipu, mau bohong, mau apa, ayo. Seringkali kita tergiur, saudara-saudara. Risikonya kita tidak masuk ke rumah Bapa, tapi kita masuk ke dalam kerajaan maut. Dan masuklah kita kepada kebinasaan selama-lamanya. Memang nampaknya di dunia ini belum ke neraka kita, saudara-saudara, ya. Tapi sudah segala sesuatu yang tidak kebenaran itu, suasananya sudah neraka. Kalau dia punya uang, uangnya itu membawa dia bersuasana neraka. Kalau dia punya fasilitas, karena dia masuk ke dalam pintu yang lebar, fasilitasnya itu membuat dia susah, membuat tidak tenang, membuat tidak bahagia. Makanya banyak orang tergiur karena tidak waspada terhadap pintu yang lebar. Waspada terhadap pintu yang lebar, sebab di dalamnya tidak ada kebenaran, di dalamnya tidak ada kekudusan, di dalamnya tidak ada kasih.
Ya. Sehingga satu saat pintu lebar ini, manusia ini akan membuat tidak mengakui Allah. Gak usah bicara-bicara Allah di sinilah. Kadang-kadang kita masuk di satu lapangan pekerjaan, gak usah bicara Allah di sini. Yang penting kau bisnis. Yang penting kau dapat sesuatu. Gak usah bicara Allah lah. Kau sok-sok kudus kau, sok-sok benar kau. Kau mau nggak uang ini, harta ini? Coba kita ditawari. Kita nggak waspada. Oh iya ya. Jadi gak bicara kebenaran. Gak usah bicara tentang Allah. Allah udah penting di sini. Coba. Pintu lebar ditiadakan Tuhan. Gak penting Tuhan di sini. Coba, banyak sekarang ditawarkan di pekerjaan. Kalau saudara tidak tawaran pekerjaan, kau bekerja tapi gak bicara Tuhan, gak penting kau ke gereja, gak penting kau beribadah, kerja mulai sekian sampai sekian, gajimu sekian, banyak orang mau. Oh iya ya, gaji besar iya, tapi gak bicara tentang beribadah. Gak usah pikirkan ibadah, yang penting uang, gajimu hebat. Kalau kita gak waspada, kita sudah dituntun untuk masuk ke kerajaan maut, ke kebinasaan, sampai selama-lamanya kita masuk ke dalam lautan api neraka. Waspada saudara-saudara, karena pintu yang lebar ini tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih, sampai satu saat tidak mengakui Allah dalam hidupnya. Di Roma berkata, karena di Roma berkata banyak orang tidak mengakui Allah. Gak merasa penting mengakui Allah, padahal sudah melihat betul-betul Allah itu ada, tapi gak mau mengakui Allah. Gak penting Tuhan, ya, meniadakan Tuhan, melupakan Tuhan. Tuhan itu gak bisa berbuat apa-apa. Kau berdoa gak jatuh beras dari langit, kau berdoa gak jatuh ijazahmu dari langit. Ini yang seringkali diajari saudara-saudara. Ya, ayo kalau mau kau lupakan, tinggalkan kebenaran, tinggalkan kekudusan, tinggalkan kasih, kau akan hebat. Roma kita baca ini. Jadi kalau pintu lebar ini, karena di dalamnya tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih, sampai meniadakan Tuhan. Ya, meniadakan Tuhan, tidak merasa perlu mengakui Allah. Saudara kalau merasa gak perlu mengakui Allah, saudara sedang berjalan di pintu yang lebar. Waspadalah saudara-saudara, waspada. Merasa gak perlu berdoa, gak perlu ke gereja, sudah mulai malas, Tuhan gak ada berbuat apa-apa. Saudara sedang terjerumus ke pintu yang lebar ini, di kerajaan maut, kebinasaan ini saudara-saudara. Ya, Roma pasal yang ke-1, Roma 1, ya, ayat 28. Ini pintu yang lebar karena di dalamnya tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih, dan mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, sehingga hidupnya sangat jahat saudara-saudara. Ya, Roma 1, 28 demikian. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Jadi di jalan lebar ini tidak bicara mengenai Allah. Gak usah kalau bicara-bicara, gak usah berdoa. Ya barangkali kalau berdoa, nah kita gak usah banyak kau berdoa, udahlah belajar saja. Gak usah kayak ke gereja, yang penting kau kerja dapat uang. Merasa gak perlu mengakui Allah. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Tak ada kebenaran di dalamnya. Mereka melakukan apa yang tidak pantas, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih, tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saudara-saudara, hebat kali ini. Inilah yang harus kita waspada saudara-saudara. Waspada pintu yang lebar ini. Karena pintu yang lebar ini tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan kekudusan, tidak suka berbicara mengenai kasih. Tambah lagi ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan,
tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Coba. Jadi setiap orang yang masuk melalui pintu yang lebar ini, inilah hidupnya, saudara-saudara. Ya, kalau Tuhan mengatakan, ya, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Coba, kalau kita nggak mengakui Tuhan, padahal di ayat itu sudah nyata betul-betul Tuhan itu ada. Mereka melihat, menyaksikan bahwa Tuhan itu ada. Tapi mereka berkata nggak penting mengakui Tuhan. Nggak penting kita bicara Tuhan. Nggak penting berdoa. Nggak penting beribadah melayani Tuhan. Lalu Tuhan kata, aku serahkan. Inilah saudara-saudara. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Itulah yang terjadi sekarang ini, saudara-saudara. Ya, makanya tema kita hari ini waspada terhadap pintu yang lebar. Ya, karena di pintu yang lebar ini menolak kebenaran, menolak kekudusan, menolak kasih. Sampai ayat ini berkata tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Saya seringkali kalimat mengakui Allah ini, banyak kita mengakui Allah. Tuhan, kalau bukan Tuhan, aku nggak ada hari ini. Ya, banyak kita mengakui. Tuhan, keberhasilanku ini karena Tuhan. Ya, aku bisa ada hari ini karena Tuhan. Apapun keadaan kita, penting kali dasar hidup kita. Kalau mau kita, saudara-saudara, hidup kita masuk pintu yang akui Tuhan. Ya, akui Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan meniadakan Tuhan. Ya, ini orang-orang ini nggak mau mengakui Tuhan. Padahal mereka hidup karena Tuhan. Mereka bernapas karena Tuhan. Mereka makan, mereka kerja, semua karena Tuhan itu begitu baik. Tapi tidak mengakui Tuhan. Hati-hati, waspada terhadap pintu yang lebar ini. Mereka tidak suka kebenaran, tidak suka kekudusan, tidak suka hidup dalam kasih. Sampai mereka tidak mau mengakui Allah. Karena Allah itu adalah benar, kudus, kasih, tidak diakui. Ya, tidak diakui itu artinya sama dengan tidak ada harganya baginya. Tuhan itu penting apa Tuhan? Ya, kita kan kadang-kadang begitu dengan orang. Penting apa kau Tuhan? Kadang-kadang di kita orang Kristen ini, ya Tuhan itu hanya simbol saja. Oh Yesus, Yesus. Tapi rasanya tidak ada penting bagi kita. Ya, nggak ada pentingnya. Ya, coba saudara-saudara. Makanya mari malam ini kita mesti waspada terhadap pintu yang lebar. Pintu yang lebar, tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih. Sampai mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah. Ya, merasa tak perlu mengakui Allah. Saya ada karena saya kerja. Coba kalau kita nggak mau bilang, saya ada karena saya kerja. Ya, kerja saya dapat gaji, inilah. Kalau saya nggak kerja, mana jatuh uang dari atas. Ya, saya ada ya karena saya. Nggak ada itu Allah. Ya, sama jadi nanti orang ateisme itu begitu. Ya nggak ada Allah. Kenapa? Karena mati manusia, lahir lagi ada, lahir lagi ada. Nggak ada. Jadi Allah itu nggak berbuat apa-apa. Nggak bisa dihentikan Tuhan yang mati jadi hidup, ya udah berjalan begitu saja terus. Begitulah hebatnya saudara-saudara. Kalau orang-orang tidak percaya Allah, ya berbuat baik saja. Allah tidak ada urusan. Itu masih mendingan berbuat baik, saudara-saudara. Tapi ayat ini bilang karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah bertindak untuk menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ya, kalau kita nggak mengakui Tuhan lagi, saudara-saudara, kita nggak akui Tuhan yang kasih napas, yang kasih kita hidup, yang melindungi kita, Tuhan akan serahkan kita kepada perbuatan-perbuatan terkutuk. Kita anggap hebat diri kita.
melakukan yang tidak pantas. Ya, karena ini yang disebutkan di Wahyu 22 itu, manusia akan makin jahat. Orang jahat akan semakin jahat, orang cemar akan semakin cemar. Tapi mari waspada kita, saudara-saudara. Ya, waspada supaya kita tidak masuk ke pintu yang lebar ini. Kalau sempat kita masuk ke pintu yang lebar ini, merasa rugi kalau hidup dalam kebenaran, merasa rugi kalau hidup dalam kekudusan, merasa rugi kalau hidup dalam kasih. Aduh, saudara-saudara, lebih baik kita segera waspada, berbalik, tinggalkan itu. Ya, kita pilihlah pintu yang sesat. Ya, pintu yang sesat. Kalau saudara lihat pintu yang lebar ini, pikiran-pikiran terkutuk. Ya, nggak menyenangkan, walau beruntung, walau hebat, tapi pikiran terkutuk, melakukan yang tidak pantas, di dalamnya rupa-rupa kelaliman dan seterusnya. Mungkin menganggap mereka begitu, mereka masuk ke pintu yang lebar ini, wah menyenangkan, padahal tidak, saudara-saudara. Namanya iblis itu menipu manusia. Dibukalah pintu yang lebar. Ayo mari masuk pintu yang lebar. Tak perlu kebenaran, tak perlu kekudusan, tak perlu kasih. Ayo masuk. Allah pun tak perlu kau akui di situ. Dianggapnya baik, saudara-saudara. Padahal sudah berada di dalam kerajaan maut sampai masuk kepada kebinasaan. Mari hari-hari ini, karena ini pilihan bagi kita, saudara-saudara. Ya. Supaya tidak hanya istilah, ya, kalau nyanyian lama ini sudah ada 2 jalan, dari anak kecil dan sekolah minggu sudah dinyanyikan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api neraka, yang sempit masuk ke surga. Dari sejak kecil, tapi kita seringkali tidak menerjemahkannya dengan jelas. Hari-hari ini, saudara-saudara, waspadalah terhadap pintu yang lebar. Ya. Pintu lebar itu tidak ada kebenaran di situ. Bebas, mau dosa apa bebas. Ya. Tidak ada kekudusan di dalamnya, tidak ada kasih di dalamnya. Gereja-gereja sekarang kalau sudah dasar gereja tidak tepat lagi, itu berbahaya, saudara-saudara. Gereja-gereja sudah mulai menyingkirkan kebenaran, kekudusan, kasih, udah mulai terkikis, saudara-saudara. Ya. Kita, terutama kita gereja yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, berjuang kita apapun resikonya, berjuang kita di pintu sesat. Walau kita rasanya susah untuk hidup, berjuang untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kasih. Kita pilih itu. Saya harus hidup dalam kebenaran. Walau sedikit, banyak orang memilih di jalan yang salah, gak apa-apa. Karena ayat membilang banyak orang memilih di jalan yang lebar. Gak apa-apa, silakan. Ya, banyak orang memilih, tak usah bicara kekudusan, tak usah bicara kasih. Yang penting kita senang-senang. Ya, silakan, satu saat mereka akan melihat sendiri, saudara-saudara. Dan kita pun akan menikmati sendiri. Kalau kita sudah memilih di pintu yang sesat, kita menolak pintu yang lebar, kita waspada, hati-hati, berjaga-jaga. Ya, mesti kita bilang ini pintu lebar menakutkan ini. Jangan bilang membahagiakan, jangan bilang menguntungkan, jangan bilang menyenangkan. Pintu lebar ini menyenangkan. Sudah tertipu kita, saudara-saudara. Sudah tertipu kita. Makanya yang pertama inilah, saudara-saudara, waspada terhadap pintu yang lebar. Pintu lebar tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih, sampai tidak mengakui Allah. Ya, kita yang hidup dalam kebenaran mesti kita bilang, saya ada karena Tuhan. Saya bisa makan karena Tuhan. Ya, saya bisa bernapas, saya bisa kerja adalah karena Tuhan. Jangan lupakan
Jangan tiadakan Tuhan, jangan menyangkal Tuhan. Ya, sekali kita tidak mengakui Tuhan, ayat ini tadi bilang, karena tidak merasa perlu mengakui Allah, Tuhan serahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ya, kepada perbuatan yang tidak pantas sampai rupa-rupa kejahatan di dalamnya, saudara-saudara. Nanti di 2 Timotius diperjelas lagi ini, saudara-saudara. Ya, sudah menjadi karakter mereka. Di 2 Timotius nanti merasa tidak perlu mengasihi, dia merasa hidup sendiri, gak penting orang lain. Kalau di Roma ini berkata tidak perlu mengakui Tuhan, tidak penting Tuhan. Tapi pintu lebar ini satu saat merasa gak penting orang lain. Aku bisa kok hidup, ya, tanpa suami, tanpa anak, tanpa keluarga, tanpa teman di gereja, aku bisa hidup. Itulah di akhir zaman, saudara-saudara. Ya, itulah di akhir zaman nanti. Merasa nggak penting, ya. Di sekitar kita nggak penting. Kalau di Roma ini merasa tidak penting Tuhan. Ya, pintu lebar yang kedua ini dia merasa nggak penting orang lain. Coba, ya, dia mengasihi diri sendiri. Dia merasa mampu. Gak penting mengasihi, gak penting agama, gak penting orang lain. Jahat kali itu, saudara-saudara. Karena sudah masuk ke pintu yang lebar, ya, merasa gak penting. Coba, bisakah kita hidup sendiri, saudara-saudara? Kalau mati kita bisanya kita gali kuburan kita sendiri, kita masuk di situ, kita buat sendiri peti mati kita. Kita masuk ke kuburan, kita tutup sendiri. Gak bisa, kita butuh orang lain. Butuh anak-anak kita, suami, keluarga, tetangga. Tapi pintu lebar ini merasa gak penting. Itulah ditipu manusia, saudara-saudara. Ya, makanya hati-hati. Ketika ada satu tawaran di pintu yang lebar gak penting mengakui Allah, waspada kita. Saya harus tinggalkan ini. Saya harus akui Tuhan. Saya harus hidup dalam kebenaran. Saya hidup dalam kekudusan. Saya hidup dalam mengasihi. Di Timotius kita baca, saudara-saudara. Ini hebat lagi. Ya, nggak merasa penting teman, nggak penting. Aku bisa hidup. Ya, inilah kesukaran di akhir zaman di Timotius kita baca, saudara-saudara. Makanya saya sebutkan waspada terhadap pintu yang luas ini, pintu yang lebar ini. Saya baca ayat 1 2 Timotius 3, keadaan manusia di akhir zaman. Ini di pintu yang lebar, saudara-saudara. Tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih. Kalau ayat ini membilang nanti di akhirnya, jauhilah mereka, waspadalah. Jauhilah mereka. Waspada, ya, waspada terhadap ini pintu yang lebar ini, saudara-saudara. Demikian ayat 1. Ketahuilah, ya, peringatan ini berbicara tentang supaya kita waspada. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri. Jadi dia yang penting dirinya. Kalau suami yang penting aku makan, aku senang, mau bagaimana istri anakku tidak penting. Yang penting aku senang-senang. Ya. Atau sebaliknya istri, atau sebaliknya anak-anak. Yang penting aku sendiri. Aku senang, ya itu aku lakukan. Mau senang orang lain tidak penting. Yang penting aku senang, aku bahagia, aku menikmati. Itulah sudah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka dan menjadi hamba uang. Segala sesuatu digerakkan oleh uang, dihitung dengan uang. Kalau sudah saudara-saudara menjadi hamba uang, itulah seperti di Roma tadi, pikiran yang terkutuk. Ya, kalau sudah kita menjadi hamba uang, manusialah paling susah. Kalau sudah menjadi hamba uang, ya, uang itu menjadi hamba kita baru enak. Kalau sempat uang itu jadi tuan kita,
yang memerintah kita. Oh, ini sungguh-sungguh pintu yang lebar, saudara-saudara. Menjadi hamba uang. Kalau sudah menjadi hamba uang bisa perintahkan. Itu tadi, ini uang. Gak penting kau bicara Tuhan, gak penting bicara kebenaran, bicara kekudusan. Uang, aku uang. Mau kau? Ya. Kau usah bicara Tuhan di sini. Yang penting kau dapat uang. Sudah menjadi hamba uang. Kalau sudah menjadi hamba uang, saudara-saudara, gak penting di situ Tuhan, gak penting di situ sesama. Uanglah yang memerintah hidupnya. Menjadi hamba uang, membual. Nah inilah saudara-saudara, menyombongkan diri. Dikit aja ada, udah menyombongkan diri. Menfitnah untuk mendapat keberuntungan. Memberontak terhadap orang tua. Tidak berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi gak penting bagi dia Tuhan, gak penting beribadah. Gak tahu mengasihi, karena memang pintu lebar ini tidak ada kasih, saudara-saudara. Tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan. Tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Hebat kali pintu yang lebar ini, saudara-saudara. Ya, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka beribadah, menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Waspada. Saudara-saudara, pintu yang lebar ini waspada betul kita. Ya, segala sesuatu ini yang tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih. Inilah wujudnya, saudara-saudara. Akhir zaman ini akan terjadi masa yang sukar. Ya, gak merasa penting orang lain. Kan kalau mengasihi diri sendiri, menjadi hamba uang dan seterusnya, gak membutuhkan orang. Ya, apalagi kalau dia punya uang. Oh, uangku ini bisa membeli kamu, uang ini bisa memerintah kamu. Yang penting saya punya uang. Orang kalau sudah punya uang, apalagi kalau dia menjadi hamba uang, ya sangat mengerikan, saudara-saudara. Kalau sudah menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Kalau segala sesuatu uang yang memerintah, inilah menderita, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya mari kita waspada. Waspada kita, saudara-saudara. Kalau mulai dari debut ini, kalau sudah mulai kita mencintai diri sendiri, ya, banyak orang begitu mencintai diri sendiri, yang penting dia enak. Ya, kan banyak juga suami begitu, yang penting dia enak. Dia bisa duduk di lapo makan enak, saudara-saudara. Kalau di kampung bisa begitu. Anak-anaknya makan pun tidak, istrinya kerja di ladang. Pulang dari ladang dipukuli pula istrinya. Cepat kau masak. Wah, itu di kampung, saudara-saudara. Dan masih banyak kejadian itu terjadi. Nah, kita di perkotaan banyak juga suami gaji gak diserahkan sama istri, saudara-saudara. Ya, gajinya dimakan sendiri sama teman-temannya. Istrinya selalu dicurigai. Uang kemarin ini kemana? Uang ini kemarin tuh kemana? Dicurigai terus. Saudara-saudara, kenapa? Karena mencintai diri sendiri. Ajaran Tuhan tidak mencintai diri kita sendiri, mengasihi sesama kita, mulai dari suami istri di keluarga kita sampai kepada orang lain. Ya, pintu yang lebar ini sangat mengerikan, saudara-saudara, dan ditawarkan oleh kerajaan maut ini. Ya, ditawarkan, ayo siapa mau masuk ke pintu yang lebar ini. Gak berbicara mengenai Tuhan di sini. Gak berbicara mengenai teman-temanmu, keluargamu. Yang penting kau senang-senang. Ya, itulah yang terjadi sekarang, saudara-saudara. Makanya banyak orang cerai. Sekian tahun menikah, bahkan orang Kristen udah menikah, cerai lagi, saudara-saudara. Kawin cerai. Mengerikan lagi, mau pula pendeta untuk memberkati lagi. Aduh, saudara-saudara. Kalau bukan kita hamba Tuhan ini menjalankan kebenaran, lalu siapa pula, saudara-saudara? Kadang hamba Tuhan
dipancing ya, karena hamba Tuhan mengasihi, ini anak saya ini sudah kawin terus cerai, tolonglah Pak Pendeta mengasihi, kasihilah anak saya ini, ya nikahkanlah lagi. Bukan mengasihi loh saudara-saudara. Kalau kita hamba Tuhan, kalau saya hamba Tuhan memberkati yang tidak beres, bukan mengasihi dia, menjerumuskan dia ke pintu yang lebar untuk binasa. Mari saudara-saudara, ya, waspada terhadap pintu yang lebar ini. Karena mulai dari tidak mengakui Allah, yang kedua tidak merasa perlu orang lain. Kalau sudah merasa gak perlu orang lain, satu saat istri pun tak penting, suami pun tak penting, anak-anak gak penting, yang penting dirinya sendiri. Ya, yang penting aku dapat uang. Hati-hati kita saudara-saudara. Dan betulkah uang bisa membahagiakan kita? Tidak pernah. Kalau bisanya uang membahagiakan kita, gak perlu kita kebenaran, gak perlu kita kekudusan, gak perlu kita kasih. Uang itu hanya mencelakakan kalau kita tidak mau memperhamba uang itu. Kalau uang itu menjadi tuan kita, di Timotius ini diulangi, banyak orang akan jatuh terjerumus saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, berbagai-bagai duka, ya. Karena pintu yang lebar ini nggak menjanjikan kebahagiaan, ketenangan. 1 Timotius pasal yang ke-6 demikian, saya baca ini, ya, ayat 9 demikian. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Pintu lebar ini karena menuju kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena cintanya sampai uang, sampai dia mau memperbudakkan dirinya kepada uang. Karena cintanya kepada uang, sampai dia menjadi hamba uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara perhatikan ini, ya. Makanya bagi kita anak Tuhan, ayat 11 ini penting. Anak Tuhan bagi kita. Tetapi engkau hai manusia Allah, kepunyaan Allah. Tetapi kamu manusia Allah, sebenarnya kepunyaan Allah, milik Allah, disebut manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Jauhi, ya. Waspada, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Mari saudara-saudara, pintu lebar ini harus kita hindari, harus kita waspadai. Karena kita manusia menjadi milik Allah, manusia Allah, kita milik kepunyaan Allah. Jauh itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saudara-saudara, waspada kita terhadap pintu yang lebar ini. Ada lagi pintu yang lebar ini yang harus kita waspadai saudara-saudara, yaitu membuat ibadah pun menjadi sarang penyamun. Nah, ini berbahaya lagi saudara-saudara. Karena pintu yang lebar, orang beribadah pun sudah tujuannya lain. Sudah semestinya beribadah itu untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, ya, berdoa. Tapi karena ada pintu yang luas, pintu yang lebar, sampai di ibadah pun masuk. Inilah kejahatan paling fatal, ya. Kalau tadi tidak mengakui Allah, tidak merasa perlu teman sesama manusia, hanya mengasihi diri sendiri. Tapi pintu yang lebar yang ketiga yang harus kita waspadai. Semestinya ibadah itulah tempat kebenaran, kekudusan, dan kasih. Tapi ketika Tuhan melihat di rumah ibadah itu tidak ada lagi kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih, lalu Tuhan mengancam mereka, "Enyahlah engkau." Tuhan usir dari sana saudara-saudara. Dan yang ketiga kita lihat nanti,
ibadah-ibadah pun, kalau tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan di dalamnya, ibadah itu menjadi sarang penyamun, tempat kebinasaan. Ya, dikuasai oleh roh maut, kerajaan maut. Makanya banyak orang beribadah tapi dikuasai kerajaan maut. Matius kita baca ini, saudara-saudara, supaya kita benar-benar kita waspada terhadap pintu yang lebar ini. Mulai dari pribadi kita sampai ibadah kita, keluarga kita, saudara-saudara, waspada. Matius pasal yang ke-21, kita baca ayat ini, saudara perhatikan. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ya. Demikian saya baca Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sampai di ibadah, saudara-saudara. Ya, kerajaan maut ini membuka pintu yang lebar di dalam ibadah. Ya, makanya kita beribadah, kita pilih, saudara-saudara, bersyukur kita dipimpin, dituntun melalui pola pengajaran tabernakel ini. Kalau enggak, coba ibadah-ibadah mereka. Ya, ibadah mereka di sana bukan untuk ada kebenaran, ada kekudusan, ada kasih, tapi semua mereka yang beribadah yang penting mencari untung. Ya, apa keuntunganku? Enggak ada kebenaran. Imam-imam sudah mulai tidak ada kebenaran. Seharusnya ada domba-domba, bukan diperjualbelikan. Ada persembahan disembeli, dan mereka paling licik kali, saudara. Tidak ada kebenaran. Ada bawa persembahan, ya diterima, nggak disembeli, disimpan, dijual, dan banyak-banyak lagi, saudara-saudara. Ya, inilah ibadah akhir zaman. Kalau kita juga beribadah, saudara-saudara, lewat pintu yang lebar. Coba kita lihat, banyak gereja-gereja lagi menolak. Gak usahlah Pak Pendeta khotbah di gereja kami tentang dosa ya. Saya berapa kali menjadi tamu, dipesan nih, jangan Bapak singgung-singgung dosa. Ya, coba saudara, Pak Pendeta bicara berkatlah di sini Pak Pendeta. Coba saudara-saudara. Ya, khotbah pun tak usah singgung dosa, takut tersinggung. Jadi mau gimana kita, saudara-saudara? Kalau di gereja nggak berbicara kebenaran, lalu di mana berbicara kebenaran? Kalau di gereja nggak berbicara kekudusan, lalu siapa yang menyampaikan kekudusan? Kalau di gereja nggak berbicara tentang kasih, atau kemana lagi, saudara-saudara? Seharusnya di rumah ibadah itulah selalu kebenaran kita semakin mantap, kekudusan kita semakin mantap, kasih kita semakin mantap. Tapi karena pintu yang lebar ini sudah sampai kepada bait Allah, ya, sampai kepada bait Allah, Tuhan harus ambil alih. Tuhan usir, Tuhan balikkan meja-meja mereka. Karena bait Allah itu seharusnya, saudara-saudara, rumahku adalah disebut rumah doa. Mari kita berada di akhir zaman, saudara-saudara. Saya akan ulang-ulangi terus ini. Pilihlah pintu yang sesat. Walaupun nampaknya menyusahkan, nampaknya menyakitkan bagi daging kita, tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang indah. Di pintu yang sesat inilah aman kita, tenang, damai sejahtera, masa depan kita sampai masa kekekalan kita dijamin Tuhan. Tapi pintu yang lebar, ya, disediakan, ditawarkan oleh iblis. Ayo pintu yang lebar, tak berbicara sini kebenaran, tidak berbicara kekudusan, tidak bicara kasih. Allah pun tak perlu kau akui di situ, sesamamu pun tak pedulikan di situ, ibadahmu pun tak penting kau pedulikan di situ. Pintu yang lebar, dan sudah saatnya program iblis, kerja iblis ini untuk membuka pintu
lebar ini selebar-lebarnya. Makanya banyak orang memilih. Ya, apa kita termasuk pilih pintu yang lebar? Justru kita pilihlah pintu yang sesat ini, saudara-saudara. Walaupun setiap hari dosa kita ditegur, puji Tuhan, kita bersyukur kalau ditegur Tuhan dosa kita, tanda kasih Tuhan kepada kita. Ya, ditegur Tuhan kita, diajar Tuhan kita. Ya, nggak dibiarkan kita bebas, saudara-saudara, karena kita anak sah. Tapi kalau sudah kita mau tinggalkan Tuhan, tidak mengakui Tuhan lagi, tidak penting sesama, tidak, bahkan ibadah pun dipakai untuk yang tidak benar, sudah saatnya akhir zaman ini akan berakhir, saudara-saudara. Ditimpa oleh penghukuman, manusia akan masuk, pintu lebar ini masuk kepada kerajaan maut sampai kepada kebinasaan. Kita berada di akhir zaman, dan saya selalu berdoa besok masih saya berbicara lagi jalan yang sempit atau jalan yang luas, supaya kita melangkah, saudara-saudara. Kalau ini pilihan, mau masuk kita pintu yang sempit, itu pilihan kita, gak menyesal kita. Tuhan, aku pilih pintu yang sempit. Apapun ku alami hari ini, aku berjuang untuk kebenaran, kekudusan dan kasih. Karena sudah pasti hasilnya. Saya aman, damai sejahtera, tenang. Masa depan saya terjamin sampai masa kekal. Saya harus waspadai. Saya harus waspada terhadap pintu yang lebar ini, yang nampaknya menjanjikan, nampaknya menyenangkan daging, nampaknya di sana membahagiakan, menguntungkan, tapi sama sekali tidak akan tercapai. Yang tadinya nampaknya pintu luas ini sangat menyenangkan, membahagiakan, justru berada di pintu kerajaan maut sampai kepada kebinasaan selama-lamanya. Kalau sudah masuk ke pintu yang lebar ini, sudah enggak mengakui Allah, pikiran kita hanya terkutuk, melakukan yang tidak pantas. Itu tadi Alkitab bilang, sampai kita merasa diri kita saja, orang lain tidak penting. Sampai beribadah pun kita hanya mencari untung. Mari malam hari ini, saudara-saudara, karena kita berada di akhir zaman ini, ya, sudah saatnya sekarang ini jangan ragu-ragu lagi kita. Pilihlah pintu yang sempit. Walau susah nampaknya, Tuhan tidak menyusahkan kita. Iblis yang menawarkan kebahagiaan tapi tidak sama sekali. Susah kita di dalamnya. Dan sudah kita lihat orang berjalan di jalan yang lebar itu, yang tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tidak ada kasih. Susah hidupnya, saudara-saudara. Bukan hanya di dunia ini susah, sampai pintu surga nggak terbuka, di neraka selama-lamanya. Mari malam ini kita harus waspada, hati-hati, berjaga-jaga, ya. Mesti kita takut terhadap pintu yang lebar. Jangan coba-coba memilih masuk pintu yang lebar ini, karena risikonya dari sekarang ini kita susah sampai kepada kekekalan, kita binasa di api neraka. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Pemain musik datang ke depan, kita persiapkan diri kita untuk sama-sama datang berdoa. Ya, kita pilih pintu yang sempit, karena pintu yang sempit itu Tuhan sudah lalui dan kita pun akan melalui bersama dengan Tuhan. Psalm 188. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Masuklah, berikan dirimu masuk pintu yang sempit. Pilihan kita itu, saudara-saudara. Ya, karena pintu yang sempit ini menuju kepada kesempurnaan. Ku dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah engkau suci seperti aku pun sucilah. Kita naikkan pujian ini, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya.
menerima tubuh dan darah Kristus. Ku dengar firman-Nya. Ku dengar firman-Nya kepada. Amin. Hendaklah engkau suci seperti aku pun. Sucilah, berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit, yang menuju kesembuhan. Siapakah diriku ini? Siapakah diriku ini yang beri? Terima kasih kau perhatikan. Angkat tangan kita, siapakah diriku? Siapakah diriku? Terima kasih, kasih-Mu yang besar bagi kami. Dia berkata padaku, amin. Terima kasih segala kemurahan-Mu bagi kami. Tangiskanku menjadi hamba. Asal kau mau taat, asal kau mau taat,
semua memilih pintu yang sempit, pintu yang sesak, walau sakit bagi daging. Tuhan, biar pilihan kami pilihan yang tepat. Haleluya, tidak menyesal kami untuk masuk melalui pintu sesat. Haleluya, haleluya. Di pintu sesat kami aman, kami damai, kami bahagia. Masa depan kami terjamin, hidup yang kekal terjamin ya Tuhan. Haleluya, tidak menyesal kami memilih pintu yang sesat ini. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Kami tidak tergoda dengan pintu yang luas, pintu yang lebar Tuhan. Walau di sana menjanjikan kesenangan daging, kesenangan dunia. Tuhan, biar kami waspada, biar kami hati-hati. Terima kasih Tuhan, tetapkan langkah kami. Kami mengambil ketetapan hati kami melalui pintu yang sesat ini Tuhan. Ampuni kami kalau sempat kami terjerumus ke pintu yang lebar ini. Lepaskan kami Tuhan, tolong kami supaya kembali kami ke jalan yang benar, ke pintu yang sempit. Kami belajar hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih. Apapun harganya, apapun yang kami alami Tuhan, sungguh kami bersyukur. Di malam hari ini Tuhan, Engkau yang menolong kami. Firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tapi firman-Mu ini membuat kami ambil keputusan ya Tuhan. Kalau itu jalan yang sempit, walau tidak senang bagi daging, tapi itulah yang harus kami pilih. Sekarang pintu-pintu yang luas, yang nampaknya menjanjikan, tapi hanya menipu, menjerumuskan, menenggelamkan kami Tuhan. Kami bersyukur semua kami yang mendengar firman-Mu malam hari ini. Kami mengambil ketetapan hati kami untuk waspada terhadap pintu yang luas, dan kami memilih pintu yang sesak. Walau sakit bagi daging kami, kami akan menerima pertolongan Tuhan begitu kuat. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami. Dengan perjamuan kudus ini kami mampu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati yang membagikannya, berkati kami yang menerima Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Dengan iman percaya kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus dari nyanyian Psalm 131, pengalamanku, supaya kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun pengalaman kita, kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita terima perjamuan suci dengan iman. Pada saat ku dicoba oleh masa kegelapan, hatiku rasa bimbang dan ketakutan.
Lalu firman yang ku terima, firman yang ku terima telah mengerjakan hidupku, agar ku batu sesat teladan. sekarang ku rasa bahagia, Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku dalam rencana Dia. sekali lagi. Lalu firman yang ku terima, Lalu firman yang ku terima terima kasih Tuhan, Engkau Engkau bangkat kami Tuhan. agar ku dibantu sesat teladannya. Sekarang ku rasa bahagia, sebab firman-Nya membawaku Dalam rencana Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami masuk rencana-Mu. Kami masuk kepada rencana-Mu yang mulia menjadi mempelai-Mu. Itu kerinduan kami berjuang dalam hidup ini. Walau melalui pintu yang sesak kami mampu, karena Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang juga bersama dengan kami di pintu yang sesak. Kami kuat ya Tuhan Yesus. Terima kasih malam ini di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan perjamuan kudus ini ada kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami harus meniadakan diri kami harus menyangkal diri kami. Kami juga harus terus makin merendahkan diri. Engkau yang dibesarkan, kami semakin kecil. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, lewat tubuh dan darah-Mu ini kami mampu untuk diubah oleh firman. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat darah Kristus, jaminan dalam hidup kita agar hidup kita tidak sia-sia. Jaminan bagi kita untuk hidup ini berguna, kita diubah dari hari ke hari sampai sempurna seperti Kristus. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan, "Tapi firman yang kuterima telah menyucikan hidupku." Tapi firman yang kuterima telah menyucikan hidupku. Amin. Agar ku dibantu sesuai teladannya. Sekarang ku rasa bahagia. Sekarang ku rasa bahagia.
Haleluya, bersyukur Tuhan. Haleluya, mampukan kami Tuhan. Kami berada di pintu yang sempit, jangan kami sesat. Walau digoda dengan pintu yang luas dan lebar, Engkau tetapkan langkah kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami